Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiq Sadid dengan NPM 231001067 dari kelas 5A reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi dengan tema rancang bangun pengolahan data penyewaan alat berat. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem informasi untuk membantu pengelolaan proses penyewaan alat berat yang meliputi pendataan konsumen, alat berat, operator, transaksi penyewaan, pengembalian alat, pembayaran sewa, hingga pembuatan laporan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pencatatan data, mengurangi kesalahan manual, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data penyewaan alat berat. Kemudian di sini untuk menu utama aplikasinya, sebentar kita jalankan dulu. Di sini pada main menu utamanya ada beberapa pilihan untuk halamannya, yaitu pertama menu konsumen, kedua menu operator, ketiga menu penyewaan alat, keempat menu penyewaan alat berat, ketiga penyewaan alat berat, dan keempat alat berat, dan kelima adalah menu pengembalian peralatan. Keenam ada menu pembayaran sewa, dan ketujuh ada menu laporan. Seluruh menu ini saling terintegrasi sehingga data yang diinput pada satu menu dapat digunakan secara otomatis pada menu lainnya. Kemudian kita masuk ke menu konsumen. Di bagian sini, di menu konsumen digunakan untuk mengelola data pelanggan atau perusahaan yang melakukan penyewaan alat berat. Pada form ini, pengguna dapat menginput beberapa informasi penting seperti ID pelanggan, yaitu kita coba akan masuk. Pertama, untuk nama perusahaannya kita samakan saja yang seperti bawah. Kemudian untuk nama pemilik kita gunakan untuk nama saya sendiri, Rafiq, dan untuk alamat kita gunakan Balikpapan. Untuk nomor telepon ini sesuaikan dengan nomor telepon masing-masing, misal nomor random saja kita masukkan. Setelah selesai, data konsumen akan diinput dengan menekan tombol simpan. Kita cek ke paling bawah, maka akan muncul ini KP070, dan untuk nama perusahaannya PT Barajaya dengan nama pemilik Rafiq dan alamat Balikpapan. Data konsumen setelah diinput kemudian disimpan dan ditampilkan pada tabel yang di bagian bawah form di bawah sini. Dengan adanya tabel ini, pengguna dapat dengan mudah melihat daftar konsumen yang sudah terdaftar, melakukan pencarian data, dan mengubah data jika terjadi kesalahan maupun menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi. Misal kita hapus juga untuk yang sudah kita buat tadi, tinggal di sini maka akan memunculkan pilihan. Jika Anda sudah yakin ingin menghapus data ini, maka pilih yes, dan jika tidak kurang yakin, maka pilih no, maka akan membatalkan penghapusan. Oke, ya sudah, datanya langsung hilang. Kemudian kita lanjut ke menu operator. Pada menu operator yang berfungsi untuk mengelola data operator alat berat. Misalnya di sini kita masukkan seperti tadi untuk ID operatornya 70. Dan untuk nama operator seperti tadi saja kita gunakan nama saya sendiri, Rafiq, dan nomor lisensi ini sesuaikan dengan lisensi masing-masing atau SIO-nya. Kita gunakan contoh yang di bawah saja. Dan untuk nomor telepon kita gunakan nomor random saja juga. Dan jika sudah, kita simpan dengan button simpan. Sudah selesai, maka akan masuk data saya yang sudah saya tambahkan tadi di bawah sini.
Informasi status ini sangat penting karena membantu memastikan bahwa seorang operator tidak digunakan secara bersamaan pada lebih dari satu unit alat berat. Kemudian kita hapus saja, atau mau dirubah bisa juga kita langsung ketik di sini, arahkan dulu sekali di sini datanya dan kita ketik di sini. Misal kita ubah pada datanya jadi kita ubah, maka akan perubahan datanya di sini. Oke, selanjutnya kita langsung keluar saja. Kemudian pada menu from alat berat kita langsung masuk dulu. Menu alat berat digunakan untuk mengelola data unit alat berat yang dimiliki atau disewakan oleh perusahaan. Pada alat kita masukkan contohnya AB, AC, kurang. Ini nama alat berat, misal kita coba nama random saja, pickup. Contoh saja untuk mereknya kita gunakan merek ulang-ulang, kita gunakan Hino saja. Untuk alat berat kita gunakan truck, dan di bagian mereknya kita gunakan Hino. Untuk jenisnya di sini ada pilihan, misal tronton ada, kita gunakan tronton saja. Untuk spesifikasi kita gunakan kapasitas berapa ton untuk kekuatan pada alatnya. Kita deskripsikan saja. Kemudian tahun pembuatan boleh diisi untuk 2015 contohnya. Kemudian sewa harian kita gunakan poin yang di sini saja. Aduh, salah. Kemudian ya udah, langsung saja di sini kita ubah menjadi datanya menjadi 13. Kita simpan. Bentar, karena ini ada duplikat, kita ubah dulu. Udah cepat aja, AC kurang 005. Ini nama alat berat seperti tadi. Sini Hino, sini tronton, sini 20 ton saja, langsung ketik. Dan di tahun pembuatan 2012 harian adalah 1 juta. Dan untuk cat pakainya kita gunakan untuk disewakan. Kita simpan, maka akan muncul di paling bawah yang untuk terbarunya. Di sini muncul datanya. Itu alat berat menunjukkan kondisi alat seperti yang tadi itu. Di untuk cat pakai atau statusnya tersedia atau sedang disewa atau dalam masa perbaikan, atau juga bisa nonaktif atau sudah tidak berfungsi lagi. Informasi ini sangat membantu dalam menentukan alat mana yang siap disewakan dan alat mana yang tidak dapat digunakan. Selanjutnya yaitu untuk halaman from penyewaan alat. Di sini sudah ada otomatis masuk data yang dari sebelumnya sudah kita inputkan, maka ID penyewaannya maka akan otomatis terisi. Dan untuk tanggal penyewaan ini bisa diatur sesuai tanggal berapa yang ingin dilihat. Inti dari sistem ini karena digunakan untuk mencatat transaksi penyewaan. Pada penyewaan, sistem akan secara otomatis menghasilkan ID penyewa. Data yang dipilih pada form ini terhubung langsung dengan data konsumen, alat berat, dan operator yang sudah terdaftar sebelumnya. Kita coba tanggal 1 dan ini estimasi kembalinya tanggal 30. Untuk lokasi proyek tidak usah diisi dulu. Dan ini untuk konsumennya kita gunakan PT Energi Kalimantan, dan alat beratnya kita cari bulldozer, dan operatornya kita gunakan Eko Saputra. Kemudian untuk status kita gunakan masih aktif, simpan.
Nah, maka akan masuk di bagian paling atas sini untuk yang sudah kita tambahkan tadi datanya. Selanjutnya itu form pengembalian peralatan. Menu pengembalian peralatan digunakan ketika alat berat telah selesai digunakan dan dikembalikan oleh konsumen. Pada menu ini pengguna cukup memilih ID penyewa. Kemudian sistem akan menampilkan data terkait secara otomatis. Kita coba dulu untuk yang sudah ada di sini datanya. Kita gunakan PT Energi Kalimantan Bulldozer D65. Dan untuk tanggal kembalinya dari tanggal 1. Sudah, ini langsung sisanya. Kemudian setelah itu pengguna juga dapat mengisi kondisi alat saat dikemudikan seperti baik lecet, denda atau denda sesuai ketentuan. Kalau jika ada rusak atau kotor, maka akan ditulis di sini di deskripsi keterangannya, dan akan kena denda jika ada. Jika terdapat kerusakan atau keterlambatan pengembalian, pengguna dapat menambahkan denda sesuai ketentuan. Kemudian lanjutkan untuk halaman pembayaran sewa. Di sini menu pembayaran sewa digunakan untuk mencatat proses pembayaran transaksi penyewaan alat berat. Pada menu ini, pengguna memilih ID penyewa yang belum lunas. Kemudian sistem akan menampilkan informasi terkait secara otomatis seperti nama perusahaan, unit alat berat, informasi denda, total pembayaran yang harus dibayarkan. Pengguna juga dapat melihat metode pembayaran seperti tunai atau transfer bank. Sebentar, pengembalian berat sini ya. Seperti transfer bank, setelah pembayaran disimpan, status transaksi akan berubah menjadi lunas dan tercatat dalam sistem. Seperti ini, keterangannya lunas, dan ada yang keterlambatan di sini. Selanjutnya yaitu untuk menu terakhir, yaitu menu cetak laporan. Menu ini digunakan untuk melihat dan mencetak laporan transaksi penyewaan alat berat. Pengguna dapat menentukan rentang tanggal laporan yang diinginkan. Kita coba di sini untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari. Laporan yang dihasilkan menampilkan informasi seperti data penyewaan, data alat berat, dan data operator, dan status transaksi. Kita coba untuk laporan peminjamannya, maka akan tampil seperti ini untuk ID, tanggal sewa, perusahaan, alat berat, operator, dan status. Kemudian untuk laporan pembayarannya akan tampil seperti ini: ID bayar, tanggal bayar, perusahaan, metode, total uangnya, dan keterangannya, terlambat, lunas. Kemudian laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, dokumentasi, maupun arsip administrasi perusahaan. Di sini juga sudah disediakan untuk tombol cetak laporannya yang akan otomatis mencetak ke PDF. Kemudian dengan adanya aplikasi pengolahan data penyewaan alat berat ini, diharapkan proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terorganisir. Aplikasi ini juga membantu mengurangi kesalahan pencatatan manual serta mempermudah proses pelaporan. Sekian demo aplikasi yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.